Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kemajuan rohani. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 27, demikian bunyinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang Kristen harus mengalami kemajuan rohani. Apa yang dimaksud dengan kemajuan rohani? Bagaimana baru bisa mengalami kemajuan rohani? Sebenarnya seorang Kristen harus menyatakan keadaan yang bagaimana baru dapat terbilang maju dalam hal rohani. Menurut Alkitab dan pengalaman kaum saleh, kemajuan rohani tak lain adalah makin bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam diri kita. Allah itu roh. Jika roh Allah berdiam di dalam diri kita, maka kita sudah menjadi rohani. Kemajuan rohani berarti unsur Allah makin bertambah di dalam kita. Demikianlah, dengan mudah kita dapat menemukan arti dari kemajuan rohani dan bagaimana cara atau jalan untuk mengalami kemajuan rohani tersebut. Di sisi positif, telah kita katakan di depan bahwa kemajuan rohani berarti bertambahnya unsur Allah di dalam diri kita. Sekarang, pada sisi negatif, kita mengatakan bahwa kemajuan rohani adalah terbuangnya atau tersingkirnya suatu benda atau perkara dari dalam diri kita. Saudara-saudari kekasih, seorang Kristen yang maju pesat kerohaniannya adalah seorang yang setiap hari menyingkirkan unsur-unsur di luar Allah. Hari ini ia membuang kemuliaan yang sia-sia. Besok ia membuang kesombongan. Beberapa hari lagi kebiasaan banyak bicara tersingkir dari dirinya. Dan lewat beberapa waktu lagi ia nampak tabiatnya yang pemarah itu juga harus disingkirkan. Ada orang yang sangat sukar menanggalkan uang atau hartanya. Ada yang sangat terduduki oleh shopping. Ada yang terduduki oleh penampilan lahiriah. Sehingga dia rela menghabiskan waktu yang lama untuk bersolek daripada menghabiskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Ada yang sukar menyingkirkan tabiatnya yang istimewa dan aneh. Ada juga yang sukar sekali melenyapkan bawaannya yang lamban. Ada benda atau perkara hanya dapat disingkirkan sedikit demi sedikit. Mungkin harus memerlukan waktu 10 tahun baru dapat disingkirkan dengan tuntas. Bagaimana benda-benda itu dapat tersingkir dari dalam diri kita? Pertama, dikatakan secara singkat ialah karena kasih Allah yang telah bekerja di dalam diri seorang yang beroleh karunia. Lebih banyak benda yang tersingkir dari dalam diri kita berarti lebih banyak kemajuan rohani yang kita alami. Saudara-saudari, yang kedua, kita harus membangun kehidupan persekutuan dengan Tuhan dari hari ke hari. Waktu ke waktu makin dalam, makin intim dengan Tuhan yang kita kasihi. Ketika kita melatih diri kita menempuh kehidupan yang beribadah, maka roh kita akan semakin dikuatkan.
roh kita akan selalu membara mengasihi Dia dan melayani Dia. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, jangan hendaknya kerajinan kita kendor, biarlah roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Luangkan waktu 10-15 menit untuk berpenyegaran pagi. Jika memungkinkan 30 menit adalah waktu yang terbaik. Luangkan waktu juga setiap hari membangun kehidupan doa. Makna berdoa adalah kita berkontak dengan Allah, juga menghirup Allah, dipenuhi Allah. Bukan dititik beratkan pada memohon atau meminta sesuatu. Hal itu adalah perkara yang nomor 2 atau yang sekunder. Saudara-saudari, hal ketiga, kita perlu terus-menerus berlatih makan dan minum Tuhan dengan membaca firman Tuhan dengan tekun setiap hari dan selalu mempraktekkan menyeru nama Tuhan. Saudara-saudari, Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Mazmur 81 ayat 11 juga berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Jika kita senantiasa menyeru, maka kadar dan unsur Allah, segala apa adanya diri Allah, kekayaan Allah adalah apa diri Allah bagi kita akan lebih banyak tergarap ke dalam kita. Allah itu kasih, Allah itu terang, kudus, adil, benar, damai sejahtera, sukacita, sumber kepuasan dan kelegaan akan memenuhi kita. Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Semoga setiap hari dalam diri kita ada benda-benda yang tersingkir. Itulah yang dikatakan mati setiap hari. Jika tidak ada benda-benda yang tersingkir, itu menunjukkan rohani kita tidak mengalami kemajuan. Di samping itu, semoga unsur-unsur Allah dan kadar Allah makin bertambah di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terbuka kepada diri-Mu, kepada firman-Mu ya Tuhan. Terangilah kami selalu, sorotilah kami dengan sinar-Mu yang begitu dahsyat, agar kami menanggalkan seluruh yang bukan Allah di dalam diri kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus semakin bertambah-tambah di dalam diri kami, elemen-Mu, unsur-Mu semakin memenuhi kami, sehingga kami Tuhan mengalami kemajuan rohani yang sejati. Terpujilah nama-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.